Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mitawati dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil kerja pelatihan PPK tipe C pada lampiran 11, yaitu kontrak swakelola. Kontrak swakelola untuk melaksanakan swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Nomor 308 kontrak swakelola PPK Dinkes 5/2024. Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut kontrak. Dibuat dan ditandatangani di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek, Setrep 50111 Dinas Kesehatan Kota Ek pada hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2024. Antara lain 1. Mitawati SAG selaku pejabat penerbangan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Ek yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek, Setrep 50111 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kota Ek nomor 212/SK-KB.02.3/Dinkes 4/2024. Selanjutnya disebut pejabat penandatanganan kontrak. Dan nomor 2, Okta Hendriansah yang berkedudukan di Jalan Karya Utama nomor 12 Kota Ek berdasarkan kartu identitas nomor 31710870876001 berdasarkan surat keputusan Kepala Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota Ek nomor 112/SK.00.0032/IBI/4/2024. Selanjutnya disebut pelaksana swakelola. Mengingat bahwa A. Pejabat penandatangan kontrak telah meminta pelaksana swakelola untuk menyediakan barang dan jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam kontrak ini. B. Pelaksana swakelola sebagaimana dinyatakan kepada pejabat penandatangan kontrak memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. C. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. D. Pihak penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan kontrak ini, masing-masing pihak 1. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut. 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini. 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Total harga kontrak dan nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp65 juta. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini. 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan di bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. A. Adendum kontrak apabila ada. B. Pokok perjanjian. C. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. D. Syarat-syarat khusus kontrak SSKK. E. KAK. F. RAB. G. Portofolio. H. Proposal. I. Dokumen lain yang terkait. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku dalam ketentuan dan dalam dokumen yang tertinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. 5. Hak dan kewajiban timbal balik pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya A. Pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola, meminta laporan mengenai pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola, menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Dan 5. Membayar pekerjaan dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada pelaksana swakelola. B. Pelaksana swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat penandatangan kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatanganan kontrak. 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan kontrak. Selanjutnya, 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pelaksana swakelola. 8. Menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest. 6. Pembayaran dilakukan secara sesuai dengan SSKK. 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Demikian, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama pejabat penandatangan kontrak, pejabat pembuat komitmen Metawati SAG ditandatangani. Untuk dan atas nama pelaksana swakelola, ketua tim pelaksana swakelola Okta Hendriansah ditandatangani. Ini apabila dokumen salinan ini untuk satuan kerja PPK, maka materai direkatkan di atas tanda tangan Okta Hendriansah selaku tim pelaksana swakelola. Dan apabila salinan asli ini untuk pelaksana swakelola, maka direkatkan materai pada penandatanganan pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. A. Ketentuan umum. Ini 1. Definisi. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti dan tafsiran seperti yang dimaksud sebagai berikut. 1.1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 1.2. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 1.3. Jasa konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 1.4. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kota X. 1.5. Kuasa pengguna anggaran adalah pada pelaksana APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. 1.6. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Selanjutnya 1.7. Pejabat penandatanganan kontrak adalah PA, KPA atau PPK. 1.8. Organisasi profesi adalah serikat berbadan hukum yang terbentuk dari beberapa individu dengan profesi yang sama serta dilengkapi sistem kerja dan peraturan dalam rangka untuk mengembangkan profesionalitas dan mencapai tujuan bersama. 1.9. Pelaksana swakelola adalah Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X berbentuk organisasi profesi yang ditetapkan oleh PA garing KPA sebagai pelaksana swakelola tipe 3 pada tahap persiapan swakelola. 1.10. Penyedia barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. 1.11. Kemitraan adalah kerjasama antara ormas, PTS, organisasi profesi yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.12. Ketua kemitraan adalah ormas, PTS, organisasi profesi yang ditunjuk mewakili kemitraan. 1.13. Kontrak pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat penandatangan kontrak dengan pelaksana swakelola. 1.14. Nilai kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak. 1.15. Hari adalah hari kalender kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja. 1.16. Tim persiapan adalah tim yang terdiri dari pegawai Dinas Kesehatan Kota X sebagai penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan swakelola.
1.17 Tim pelaksana adalah tim yang terdiri dari anggota Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota Ek sebagai organisasi profesi pelaksana swakelola. 1.18 Tim pengawas adalah tim yang terdiri dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Ek sebagai penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan pengawasan swakelola. 1.19 Tim teknis adalah tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur Dinas Kesehatan Kota Ek untuk membantu memberikan masukan, rekomendasi, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola. 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki pelaksana swakelola. 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. 1.12 Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak. 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal pelaksanaan swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak. 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola. 1.25 Kerangka acuan kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak. 2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dan pokok perjanjian. 3. Bahasa dan hukum. 3.1 Bahasa kontrak swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi. 4.1 Pelaksana swakelola berkewajiban untuk memenuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut. A. Berusaha mempengaruhi PA atau KPA atau PPK dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. B. Membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar dalam penyelenggaraan swakelola. C. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan swakelola. 4.2 Pelaksana swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan sanksi pemutusan kontrak. 4.3 Pengetaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh pejabat penandatangan kontrak kepada PA atau KPA. 4.4 Pejabat penandatangan kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5. Korespondensi. Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, atau korespondensi lainnya berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan pada pihak atau wakil yang sah para pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK. 6. Wakil sah para pihak. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 7. Perpajakan. Pelaksanaan swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, biaya retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam nilai kontrak. 8. Pengalian. Pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. 9. Pengabaian. Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran tertentu ke kontrak oleh pihak yang lain, maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa kontrak atau ketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan wakil sah pihak yang melakukan pengabaian. 10. Kemitraan. Kemitraan diwakili oleh ketua kemitraan yang ditunjuk dalam surat perjanjian kemitraan untuk bertindak dan atas nama kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pejabat penandatangan kontrak berdasarkan kontrak. B. Pelaksanaan kontrak. 11. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 11.1
Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatangan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 11.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. 12 Fasilitas diberikan. Pejabat penandatangan kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK. 13 Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yang dimasukkan dalam kontrak untuk dilaksanakan oleh pelaksana swakelola tercantum dalam SSKK. 14 Personel atau peralatan. 14.1 Personel atau peralatan ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam portofolio dan proposal. 14.2 Penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali persetujuan tertulis pejabat penandatangan kontrak. 14.3 Penggantian personel dilakukan oleh pelaksana swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat penandatangan kontrak beserta alasan penggantian. 14.4 Pejabat penandatangan kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan penggantian personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 14.5 Pejabat penandatangan kontrak dapat meminta pergantian personel apabila menilai bahwa personel A tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, B berkelakuan tidak baik, C mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 14.6 Jika pergantian personel perlu dilakukan, maka pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 hari sejak diminta oleh pejabat penandatangan kontrak. 14.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan. 14.8 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 orang. Nah, 15 Pengawasan dan pengendalian kontrak. 15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dibantu oleh tim pengawas. 15.2 Tim teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait atau tenaga profesional. 15.3 Tim pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 15.4 Tim teknis berkewajiban membantu membahas dan menilai laporan pelaksanaan swakelola. 15.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pengawas selalu bertindak untuk kepentingan pejabat penandatangan kontrak. 15.6 Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi tim pengawas yang sesuai dengan kewenangan tim pengawas dalam kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari tim pengawas. 16 Waktu penyelesaian pekerjaan. 16.1 Kecuali kontrak diputus lebih awal, pelaksana swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan kontrak yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.2. 16.2 Akhir tanggal pelaksanaan dimaksud dalam klausul 16.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 17 Perpanjangan waktu. 17.1 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dibuktikan berdasarkan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. 17.2 Pejabat penandatangan kontrak menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah pelaksanaan swakelola minta perpanjangan. 17.3 Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak. 18 Pemberian kesempatan. 18.1 Pemberian dalam hal pelaksana swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksana kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa pelaksana swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dapat memberikan kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan. 18.2 Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 18.1 dimuat dalam adendum perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. 18.3 Jangka waktu pemberian kesempatan pada organisasi profesi untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK. C. Penyelesaian kontrak. 19 Serah terima pekerjaan. 19.1 Serah terima pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. 19.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 19.3 Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas atau tim teknis. 19.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan diserah terimakan yang tercantum dalam kontrak.
19.5 pejabat pendatangan kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak. 19.6 pejabat pendatangan kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan atau dokumen pelaporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. 19.7 dan mahal pejabat pendatangan kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan segera memerintahkan kepada pelaksana swakelola untuk memperbaiki, mengganti atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 19.8 jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, pelaksana swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan. Biaya pelatihan termasuk dalam nilai kontrak. 19.9 pejabat pendatangan kontrak menerima hasil pekerjaan secara seluruh hasil pekerjaan yang diserah terimakan sesuai dengan kontrak. 19.10 atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, pejabat pendatangan kontrak membuat berita acara serah terima atau BAST yang ditandatangani bersama dengan pelaksana swakelola. 20 layanan tambahan. Pelaksana swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK. D. Perubahan kontrak. 21 adendum kontrak. 21.1 kontrak hanya dapat dilakukan melalui adendum kontrak. 21.2 adendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak yang meliputi A. menambah atau mengurangi volume tercantum dalam kontrak, B. menambah atau mengurangi jenis kegiatan, C. mengubah gambar atau spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, D. mengubah jadwal pelaksanaan. 21.3 selain adendum kontrak yang diatur dalam klausul 21.2, adendum kontrak dapat dilanjutkan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian pejabat pendatangan kontrak, perubahan rekening pelaksanaan swakelola, dan sebagainya. Selanjutnya 21.4 pekerjaan tambah paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. 21.5 perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat pendatangan kontrak secara tertulis kepada pelaksana swakelola, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. 21.6 hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. 21.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat pendatangan kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: A. perubahan pekerjaan, B. keadaan kahar. 21.8 dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat keadaan kahar. 21.9 pejabat pendatangan kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan review terhadap usulan yang diajukan oleh pelaksana swakelola. 21.10 pejabat pendatangan kontrak menugaskan tim pengawas atau tim teknis untuk mereview kelayaan kewajaran perpanjangan waktu pelaksana. 21.11 persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak. 22 keadaan kahar. 22.1 yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban ditentukan dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi. 22.2 yang termasuk dalam keadaan kahar tidak terbatas pada A. bencana alam, B. bencana non alam, C. bencana sosial, D. pemogokan, E. kebakaran, F. kondisi cuaca ekstrim, G. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan atau Menteri Teknis terkait. 22.3 apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan swakelola memberitahu kepada pejabat penandatangan kontrak paling lambat 14 hari sejak menyadari yang seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan kahar dengan menyertakan bukti. 22.4 tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak. 22.5 pada saat terjadi keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan A. Pelaksana swakelola menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama berdasarkan hasil audit. B. Jika selama masa keadaan kahar, pejabat pendatangan kontrak memerintahkan secara tertulis kepada pelaksana swakelola untuk secepat mungkin meneruskan pekerjaan, maka pelaksana swakelola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan dapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum perubahan kontrak. 22.6 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji atau bahan prestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar dan pihak yang ditimpa keadaan kahar. A. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak. B. Telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kontrak selambat-lambatnya 14 hari sejak menyadari kejadian atau keadaan kahar, menyertakan salinan pernyataan tersebut peristiwa yang menyebabkan terjadinya terlambatnya pelaksanaan kontrak. 22.7 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh pejabat penandatangan kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 22.8 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir. B. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 22.9 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran. E. Penghentian dan pemutusan kontrak. 23. Penghentian kontrak. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 22. 24. Pemutusan kontrak. 24.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau pihak pelaksana swakelola. 24.2 Pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pelaksana swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 24.3 Pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pejabat penandatangan kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 24.4 Pemutusan kontrak swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatanganan kontrak pelaksana swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak swakelola secara tertulis kepada organisasi profesi pelaksana swakelola atau pejabat penandatanganan kontrak. 25 Pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak. 25.1 Dengan mengesampingkan pada dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pejabat penandatanganan kontrak dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut. A. Pelaksana swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme, kecurangan, pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. B. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur atau dugaan korupsi, kolusi atau nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. C. Pelaksana swakelola dicabut izinnya. D. Pelaksana swakelola lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. E. Berdasarkan penilaian pejabat penandatanganan kontrak, pelaksana swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. 25.2 Pejabat penandatanganan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta pelaksana swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada pejabat penandatanganan kontrak dan selanjutnya menjadi milik pejabat penandatanganan kontrak. 25.3 Dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh pelaksana swakelola. 26 Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola. 26.1 Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak apabila A. Pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan pelaksana swakelola secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. B. Pejabat penandatanganan kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 26.2 Dalam hal pemutusan kontrak, maka pejabat penandatanganan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta pelaksana swakelola menyerahkan semua hasil. 26.2 Dalam hal pemutusan kontrak, maka pejabat penandatanganan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta pelaksanaan swakelola menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak dan selanjutnya menjadi milik pejabat penandatangan kontrak. 27. Berakhirnya kontrak. 27.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. 27.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. F. Pembayaran kepada pelaksana swakelola. 28 Nilai kontrak. Pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. 29 Pembayaran. 29.1 Pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus bagaimana dituangkan dalam SSKK. 29.2 Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 29.1, jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK. 29.3 Penetapan dan pembayaran secara bertahap atau sekaligus jumlah tahapan dan besaran pencairan diperhatikan resiko dan jangka waktu pekerjaan. 29.4 PPK dalam kurun waktu tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar harus segera mengajukan surat perintah pembayaran atau SSP dan pejabat penandatangan kontrak penandatanganan surat perintah membayar PPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30 Penangguhan pembayaran. 30.1 Pejabat penandatangan kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika pelaksana swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. 30.2 Pejabat penandatangan kontrak secara tertulis memberitahukan kepada pelaksana swakelola tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana swakelola diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 30.3 Pembayaran ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian pelaksana swakelola. G. Penyelesaian perselisihan. 31 Itikat baik. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak yang terdapat dalam kontrak. 31.2 Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menunjukkan kepentingan masing-masing pihak. 31.3 Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 32 Penyelesaian perselisihan. 32.1 Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola ini secara musyawarah dan damai. 32.2 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. H. Lain-lain. 33 Penggunaan dokumen kontrak dan informasi. Pelaksana swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lain yang terbentuk dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. 34 Hak atas kelayakan intelektual. Pelaksana swakelola berkewajiban melindungi pejabat penandatangan kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. 35 Penangguhan dan resiko. 35.1 Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas pejabat penandatangan kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum. Proses pemeriksaan hukum, biaya yang dikenakan terhadap pejabat penandatangan kontrak beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian berat dari pejabat penandatangan kontrak. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima. A. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda pelaksana swakelola dan personel. B. Cedera tubuh, sakit atau kematian personel. C. Kehilangan atau kerusakan harta benda atau cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 35.2 Terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatangan kontrak berita acara serah terima, semua resiko, kehilangan, dan kerusakan hasil pekerjaan, bahan, dan perlengkapan merupakan resiko pelaksana swakelola.
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan kesalahan atau kelalaian pejabat penandatanganan kontrak. 35.3 terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan, kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan resiko pelaksana swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat penandatanganan kontrak. 35.3 pertanggungan asuransi yang dimiliki pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 35.4 kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal kontrak harus diperbaiki, diganti, atau dilengkapi oleh pelaksana swakelola atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian pelaksana swakelola. 36. Laporan hasil pekerjaan. 36.1 pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 36.2 untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 36.3 laporan dibuat oleh pelaksana swakelola apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh pejabat penandatanganan kontrak. 37 dokumen kepemilikan dokumen. 37.1 semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen lain yang dipersiapkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan milik pejabat penandatanganan kontrak. 37.2 pelaksana swakelola berkewajiban menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada pejabat penandatanganan kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu putusan kontrak. 37.3 pelaksana swakelola dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK. Selanjutnya syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Klausul dalam SSUK, satu korespondensi, pengaturan dalam SSKK. Alamat para pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Penandatanganan Kontrak, nama Dinas Kesehatan Kota Ek, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek 50111, telepon 059654321, website www.dinkeskotaek.go.id, faksi mail 059654321, email dinkes-kotaek@kotaek.go.id, pelaksana swakelola nama Ikatan Bidan Indonesia IB Regional Kota Ek, alamat Jalan Kali Utama Kota Ek, telepon 0725 555 1212, website ppib@ib.or.id, fax email 021569365568, email okta-ib36@gmail.com. Wakil sah para pihak sebagai berikut: untuk pejabat dengan kontrak Metawati SAG, untuk pelaksana swakelola Okta Andriansah, tim pengawas Dani Siswadi sebagai wakil sah pejabat penandatanganan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 3.1 pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2024. 3.2 pelaksanaan swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender, atau pelaksanaan swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swakelola ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Mei 2024. Fasilitas yang diberikan pejabat pendatangan kontrak. Pejabat pendatangan kontrak akan memberikan fasilitas berupa jamuan rapat, berupa makan siang dan kudapan, serta modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Klausul dalam SSUK, poin 5, pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain: 1. Alat peraga, 2. Pamflet, 3. Alat komunikasi, 4. Penyimpan data, 5. Dokumentasi dan publikasi, 6. Transportasi, 7. Konsumsi, 8. Honorarium, 9. Dokumen laporan awal dan laporan akhir. 6. Perpanjangan waktu. Pejabat pendatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu untuk berapa lama, paling lama 1 hari kerja setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. 7. Pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
sampai dengan 22 Mei. Skip lagi. 6. Perpanjangan waktu. Pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu untuk berapa lama, paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. Perpanjangan waktu. Pejabat penandatanganan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. 7. Pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 20 Mei atau 1 hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Serah terima pekerjaan. Serah terima dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024. 9. Layanan tambahan. Layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana swakelola, layanan konsultasi bagi peserta diberikan selama 7 hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan dimulai tanggal 19 sampai dengan 25 Mei 2024. 10. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola. 10.1. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 1 hari kalender. 10.2. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari kalender. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus. Poin 12. Kepemilikan dokumen. Pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut. Dokumen pelaksanaan, modul, pamflet, dokumentasi, laporan kegiatan dapat digunakan pelaksana kegiatan sebagai acuan atau portofolio untuk kegiatan swakelola berikutnya. Demikian untuk pemaparan pelaksanaan tugas lampiran 11 tentang kontrak pelaksanaan swakelola, pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.